Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kami dari kelompok 2 ekonomi ingin memaparkan materi tentang Bank Indonesia, yaitu seputar Sejarahnya, tugas pokoknya, prinsip-prinsipnya, peranannya, dan sistem pembayarannya. Sebelum kami membahas lebih jauh materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lailatul Fajrani. saya Nisma Karmila Dewi, saya Elsa Sari. saya Muhammad Fasyar Ramadan, saya Mumtaz Tuprayoga, saya Febri Aulia. Sejarah Bank Indonesia, tersingkatannya BI. Masa kolonial sebelum BI berdiri, fungsi Bank Sentral Indonesia dijalankan oleh The Javaes Bank dan didirikan pada tahun 1828 oleh pemerintahan Belanda. DJB memiliki peran penting dalam mengatur peredaran uang dan keuangan pada masa kolonial. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengambil ahli DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Pada masa awal kemerdekaan, BI memiliki peran ganda, yaitu sebagai bank sentral dan bank komersial. Reformasi keuangan. Krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997 menjadi titik balik pada BI. Pemerintah menyadari pentingnya independensi bank sentral untuk menjaga stabilitas independensi bagi Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1999 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1919 tentang Bank Indonesia disahkan yang memberikan status independen kepada BI. Tugas pokok Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tugas pokok Bank Indonesia adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas harga. Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia bertugas untuk memberikan izin, mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem perbankan yang sehat, stabil dan berdaya saing. Bank Indonesia juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan sistem pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia, baik tunai maupun non-tunai. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem pembayaran yang efisien, aman, andal, dan mudah diakses oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Rahmadani. Saya ingin membacakan prinsip-prinsip Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia berpegang pada beberapa prinsip, antara lain 1. Independen. Bank Indonesia adalah lembaga yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kestabilan nilai rupiah. 2. Akuntabel. Bank Indonesia bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusannya. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan kepada publik. Akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia. prinsip-prinsip Bank Indonesia. Yang ketiga, kredibel. Bank Indonesia harus memiliki reputasi yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan Bank Indonesia efektif dan diterima oleh pasar. Kredibilitas Bank Indonesia dibangun melalui kinerja yang baik dan komunikasi yang efektif. Profesional. Bank Indonesia harus didukung oleh sumber daya manusia yang komponen dan profesional. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan Bank Indonesia didasarkan pada analisis yang mendalam dan akurat. Bank Indonesia juga terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan di era global. Peranan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, antara lain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia berupaya untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil dan tidak bergejolak.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap rupiah dan memfasilitasi perdagangan internasional. Mengendalikan inflasi. Bank Indonesia berupaya untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali dan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Peranan Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia berupaya untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui kebijakan moneter dan sistem pembayaran efisien. 4. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan agar tidak terjadi krisis keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan perbankan serta pengembangan infrastruktur keuangan yang kuat. Sistem pembayaran pada Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai sistem pembayaran, antara lain sistem pembayaran tunai. Bank Indonesia bertanggung jawab atas penerbitan dan peredaran uang tunai atau rupiah. Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan kas bank. Sistem pembayaran tunai masih memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua ada sistem pembayaran non-tunai. Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai sistem pembayaran non-tunai seperti sistem clearing nasional atau SKN, real time gross settlement atau RTGS, dan BIFES. Sistem pembayaran non-tunai ini memfasilitasi transaksi keuangan antara bank dan antar pihak lainnya secara lebih efisien dan cepat. Bank Indonesia terus mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi digital. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.